Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi SWOT Generation. Mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bangun pagi tanpa kurang satu apapun. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menikmati segala kasih karunia Engkau lagi Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami buka telinga kami mau dengarkan renungan ini Tuhan. Siapkan, kami mau terima rema ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya adalah Kukasihi Kau dengan Kasih Allah. Selama ini apakah kita benar-benar saling mengasihi dengan kasih Allah? Kasih yang tulus, yang murni, yang tidak mengharapkan imbalan kembalian atau feedback dari kasih orang tersebut, atau kita mengasihi ketika kita mengasihi orang terus kita mengharapkan kembali. Berdasarkan pengalaman saya, kita sering banget memilih-milih dalam hal mengasihi. Apakah dengan orang yang terdekat dengan kita, apakah orang tersebut teman dekat kita, circle-nya kita, atau orang yang selalu kita ajak senang-senang, orang yang kita anggap hanya dengan dia nih, dia kayaknya ngerti saya nih, saya bisa sama dia bisa fun, bisa klik gitu kan, kayaknya kalau yang lain saya nggak bisa. Terus saya dan mereka itu, saya dan dia gitu kan, frekuensi, satu apa yang saya pikirin mereka tuh bisa ngerti gitu. Lalu bagaimana kabar dengan orang yang tidak sejalan dan tidak dekat dan tidak sepemikiran dengan saudara? Bagaimana dengan orang yang tidak kita senangi? Bagaimana dengan orang yang pernah menyakiti kita? Bagaimana dengan orang yang kita rasa ketika ada dia kita nggak nyaman? Apakah kita masih bisa mengasihi orang tersebut? Lalu bagaimana dengan pujian yang judulnya Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan? Nah, bagaimana dengan lagu itu? Ketika kita menyanyikan lagu itu, apakah itu benar? Ketika kita lagi nengok, Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan, kita benar-benar mengasihi orang tersebut? Atau pas kita lagi nengok, totonya musuh kita, totonya orang yang kita nggak suka gitu kan? Apa kita benar-benar bisa mengasihi orang tersebut? Lalu, sekarang kita harus mengasihi itu dengan kasih Allah, bukan kasih manusia loh. Karena Allah itu kan sudah menjadi satu kesatuan dengan hidup kita. Jadi Allah yang hidup dalam hidup kita itu mengajarkan tentang kasih. Jadi kita harus mengasihi orang. Acap kali kita sering pilih-pilih kasih. Apalagi ketika seseorang sudah menyakiti atau pernah melukai hati kita, otomatis kita langsung pergi menjauhi orang tersebut. Seperti pepatah mengatakan ya kan, air susu rusak karena titik senila, nila setitik gitu kan. Jadi gara-gara air susu sebelangkah rusak gara-gara nila setitik doang. Jadi yang diingat kejahatannya, keburukannya, padahal kita lupa. Sebelum kita bermusuhan dengan orang tersebut pernah melakukan apa aja buat diri kita, ya kan? Jika kita meneladani sikap Yesus yang tetap mengasihi orang-orang yang telah menganiaya Yesus, menyiksa Yesus, memfitnah Yesus, mencambuk Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Apakah Yesus tidak mengasihi mereka? Apakah Yesus dalam hati mereka? Sebenarnya bisa nggak Tuhan Yesus pada saat itu Tuhan langsung perintahin kalian masuk neraka? Bisa saudara. Pada saat itu, tapi Tuhan tetap nggak ada keluar kata-kata aku membenci kalian, nggak ada. Tetap malah Tuhan bilang, Tuhan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Di Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bahkan sering nih ya, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak kita suka, ada di depan muka kita, terutama kita di gereja yang kita suka setiap kali harus ketemu, harus salaman, mengucapkan shalom gitu kan. Apakah kita juga tidak mau mengucapkan pada orang tersebut? Seolah-olah, siapa lu? Ngapain juga gue harus salamin lu gitu kan?
Bahkan rasanya seperti minyak dan air ketika bertemu dengan orang tersebut. Mau sehebat apapun pelayanan saudara, setinggi dan sepenting apapun jabatan saudara di gereja, tetapi ketika saudara tidak melakukan kasih agape, sama aja bohong. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Cinta agape tidak pernah egois. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya. Mari saudara, ini sudah tahun 2023, belajar mengasihi sesama kita, belajar memandang sesama kita seperti cara Yesus mengasihi dan memandang kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau sampai detik hari ini kami masih memilih-milih, kami masih belum bisa menjalankan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami masih memilih mana yang dekat, mana yang tidak dekat dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat, kami mau komitmen Tuhan. Siapapun yang kami temui, kami mau mengucapkan terlebih dahulu salam kepada mereka. Sehingga Bapa kasih itu boleh ditransferkan kepada mereka. Walaupun orang itu yang tidak kami sukai, kami harus belajar mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini saya copas dari renungan orang. Ingatlah, mencintai Tuhan tidak akan terwujud kalau cinta kepada sesama diabaikan. Sebaliknya, cinta kepada sesama yang tulus perlu bersumber dari kesadaran akan cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.